Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan pra-peradilan Dahlan Iskan, segera kita bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan nomor di Bintang Bali Selatan 7/AA Data 18 RT 010 RW 013 Kecamatan Gayung, Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Hendra SHMSC, Peter Kalawai SHMKE, Agus Dwi Suwarsono SH, MH Zunayan Yunus SHMH, Widodo Isnatoro SH, Mansur Munir SH, Alfa Gunawan SH, Adria Indra Cahyadi SHMH, Dedi Mulia Ahmad SH, Rozi Kami SH, Subudin SH, Nur Samsiati Buha SH, Unjudo Putra SH adalah para advokat dan atau konsultan hukum pada kantor Iza Eliza Profil alamat di 88 Casablanca Office Tower A lantai 19 Kota Casablanca, Jalan Casablanca Ring 8 Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 055-MG/SK/Pak Romawi-15 tanggal 11 Juni 2015 selanjutnya diamankan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Jakarta khusus beralamat di Jalan Andir Rasuna Said nomor 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Negeri tersebut telah membaca dan menyampaikan surat permohonan pra-peradilan dan jawaban termohon, telah membaca dan memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak persidangan, telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun ahli persidangan, telah mendengar keterangan saksi maupun ahli persidangan, telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang putusan pra-peradilan Dahlan Iskan, kita kembali bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak boleh dilakukan dengan cara apapun, baik menambah memenuhi normanya, sehingga untuk barunya maknanya menjadi tidak sesuai dengan masuk undang-undang. Bahwa pasal 77 KUHP menyatakan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahwa sangat jelas KUHP membatasi peradilan hanya dapat memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Maka perhatikan asas legalitas tidak dibenarkan penggunaan penafsiran secara analogi, sehingga penambahan objek pra-peradilan merupakan suatu bentuk kesesatan dalam mengadili. Bahwa sesuai pasal 7 asas keseimbangan tersebut berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan tidak termasuk penetapan tersangka. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat dan menciptakan makna baru dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek dari pra-peradilan. Hal tersebut telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian berubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan tidak memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang atau menambah ketentuan undang-undang. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PU/Data 12 Romawi dari 2014 tanggal 24 April 2015 tidak memiliki kekuatan hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon pada angka 1 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 1 putus 10 junto pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan pra-peradilan adalah sebagai berikut. A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Data 12 dari 2014 tanggal 4 April 2015 ditegaskan bahwa pada cabang penggeledahan penyitaan sebagai objek perkara. Lima bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 A Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana berubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dan dalam Indonesia tahun 1945. Sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat 1 tersebut menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Jika oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, maka putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian undang-undang bersama kuat baik-baiknya dalam undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga legislator. Sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang. Sehingga dengan demikian pasal 77A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pembacaan perdana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek pra-peradilan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PU/12 tanggal 24 April 2015 yang berkekuatan tetap sejak diucapkan dan yang mengikat. Di awal pertimbangan dan pertimbangan di atas makanya seksi nomor pada angka 1 harus menyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak. Kedua, permohonan pra-peradilan gugur karena perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat. Bahwa pasal 82 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pengadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Bahwa dalam perkara akuo terdapat beberapa pelaku pembuat peristiwa yang dibedakan berdasarkan struktur organisasi pengadaan sebagaimana disebut dalam putusan ESDM nomor 33/12/K/3 tanggal 31 Desember 2010 tentang pengelolaan APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Udara anggaran 2011 pada saat Induk Bangkit dan Jasa Statistik Pedesaan dengan susunan resmi adalah anggaran dan dokumen ESDM pasal anggaran dahar diskan dan umum PT PLN Solo tanggung jawab kinerja pembangkit Nasri Sebayang PPK UIP Jawa Bali dan Nusantara Tenggara itu dan Pulau Bawo. Selanjutnya terdapat panitia terima kasih pekerjaan Tato Pregartanto Ahmad Indra Satriana Yusan Aris Susito Hadia Yusuf Syaki Sastra dan Eti Purwanto pelaksana pekerjaan koordinator LinkedIn manajer konstruksi Sabtu Nyawa Sarjana panitia pemeriksa barang Saiful Arif dan Fauzan Lindas masing-masing tak berperan untuk kejadian tindak pidana dalam perkara akuo yang perbuatannya memenuhi unsur 1 ayat 1 tentang KUHP dan dalam penyidikan telah dikumpulkan bukti-bukti dengan bukti itu telah ditemukan pada pelaku tindak pidana dalam perkara akuo yaitu 1 Tato Pregartanto Ahmad Indra Satriana Yusan, yang keempat Aris Susito Hadi, yang kelima Yusuf Syadi Satra, yang keenam Andi Purwanto, yang ketujuh Ferdinand Kambingden, 8 Hinyaman Sarjana, yang ke-9 Saiful Arif, dan 10 Fauzan Lindas. Saat ini kita memastikan. Pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi terkini terkait sidang putusan pra-peradilan Dahlan Iskan. Kita segera bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 21 Gabung Induk dan Hukum 1910 MPA 10 pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa Bali dan Pusat Negara PPPLN dan Hulu Persero 10 tahun anggaran 2011 2012-2013 terhadap Yusuf Miran SP, Wiratno Setiaji, Tamu Priamandaru, Egon Arifin, Meki Wibowo, dan pada tanggal
Mohon dinyatakan sebagai berikut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Dahlan Iskan. Materi gugatan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan gardu induk PLN. Sidang putusan digelar pada pukul 10 pagi. Kubu Dahlan Iskan maupun kubu Kejati DKI sama-sama optimistis dapat memenangkan pra-peradilan. Kuasa hukum Dahlan Iskan merasa yakin Kejati DKI tidak memiliki bukti kuat untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Dahlan mendaftarkan gugatannya ke PN Jakarta Selatan pada 3 Juli lalu. Gugatan itu dilayangkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai 1,6 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo kemarin melakukan pelepasan ekspor 27 komoditas di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. 27 komoditas yang diekspor yakni diantaranya udang, kepiting, kakao dengan nilai mencapai 1,21 triliun rupiah. Ekspor komoditas itu akan dikirim ke 24 negara tujuan seperti Amerika, Jepang, Korea, Cina hingga Ukraina. Secara berjangka, program ekspor besar-besaran akan mencapai angka 63 triliun rupiah atau total volume ekspor di atas 20.000 ton hingga tahun 2018. Menurut Presiden Joko Widodo, Sulsel menjadi penopang ekspor Indonesia dengan ragam komoditas yang selama ini belum digarap daerah lainnya. Padahal setiap daerah memiliki komoditi yang bisa diekspor namun belum memanfaatkan peluang. Untuk itulah ia berharap ekspor bernilai triliunan rupiah ini dapat dicontoh sejumlah pimpinan kepala daerah di Indonesia untuk menjawab tantangan pelemahan perekonomian. Kita siapkan apa yang telah dilakukan oleh Sulawesi Selatan yang ditiru oleh provinsi-provinsi yang lain. Jangan ada rasa pesimisme karena sebetulnya produk kita ini masih punya kompetitiveness, masih punya daya saing untuk masuk pasar-pasar global. Pengelola SMP Flora Bekasi siap menerima sanksi dari Kementerian Pendidikan terkait kematian salah seorang siswanya setelah mengikuti orientasi. Pengelola siap jika izin sekolah mereka dicabut asalkan penyelidikan kasus dilakukan secara berimbang. Melalui kepala sekolahnya Maria De Gomez, pengelola SMP Flora menyatakan kesiapan mereka bertanggung jawab atas dugaan kelalaian yang menyebabkan seorang siswa baru bernama Evan Christopher Situmorang meninggal dunia setelah mengikuti masa orientasi siswa di SMP Flora. Pengelola SMP menuntut penyelidikan kasus Evan berjalan secara berimbang tanpa rekayasa. Salah satu caranya yakni memeriksa rekam medis mendiang Evan. Pencabutan izin atau pencabutan kami sebagai kepala sekolah itu kan tergantung dari investigasi yang didapat oleh menteri. Kalau memang hasilnya seperti begitu, kami siap. Dengan catatan bahwa memang benar-benar investigasi itu murni.